Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Tri Prasetyo SPD, mengajar bahasa Indonesia. Kita akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Untuk mempersingkat waktu, akan kita mulai saja. Bahwa wawasan Wiyata Mandala itu sebenarnya materi yang sudah biasa kita dapatkan ketika kita masuk pada sekolah SMP maupun SMA. Yang pertama, bahwa wawasan itu sebagai bagian yang penting untuk kita dapatkan dalam ketika kita memasuki sekolah baru, yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Ternyata Wiyata itu adalah pendidikan, dan Mandala adalah tempat atau lingkungan Wiyata Mandala. Sehingga wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan pada kita untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tempat di mana kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur yang ada dalam Wiyata Mandala adalah, yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian selanjutnya itu kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu guru dan juga orang tua siswa yang harus saling memahami dan saling bekerja sama untuk membimbing, mendidik putra-putri kita. Kemudian berikutnya adalah warga sekolah, yang di dalamnya adalah, termasuk dalamnya adalah kalian, yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra sekolah. Sekolah dan fungsinya. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan pendidikan formal, kita harus melalui sekolah. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi serta keterampilan. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena di dalamnya memiliki aturan atau tata tertib kehidupan, mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa, dan juga warga yang lain dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, bukan statis, tapi dinamis. Selanjutnya, ciri-ciri dari sekolah sebagai masyarakat belajar adalah, yang pertama, bahwa di sekolah itu harus ada guru dan siswa. Tidak mungkin ada kegiatan belajar mengajar tanpa ada keduanya. Harus ada guru dan juga siswa. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang memahami tentang diri pribadi dan juga adat istiadat serta potensi dirinya untuk dikembangkan menjadi manusia yang produktif. Prinsip sekolah. Bahwa sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap dan perbuatan secara sadar ataupun tidak sadar dapat menimbulkan pertentangan antara sama karena perbedaan suku, agama, keturunan, tingkat sosial ekonomi, dan seterusnya. Jika sekolah juga menjadi suri tauladan, contoh bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki sikap prinsip-prinsip sebagai berikut. Sekolah sebagai wadah yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda,
Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, ataupun bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Tidak ada pilih kasih, semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Berikutnya, bahwa sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Bagi kalian yang punya bakat tertentu, bisa kalian kembangkan di sekolah selanjutnya, di SMA ini. Kemudian minatnya juga, kalau bakat biasanya keterampilan, kemudian di sini dikembangkan keterampilan apa yang dimiliki. Kemudian untuk minatnya biasanya untuk lanjutkan ke pendidikan berikutnya. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi ada siswa yang kadang tidak begitu pandai dalam kegiatan mata pelajaran, tetapi di luarnya punya keterampilan yang luar biasa. Itu yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, bahwa sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, bekerja sama dalam kelompok maupun secara sendiri-sendiri. Penggunaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan tempat satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau menyebarluaskan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, pengambilan gambar, syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Yang berikutnya, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Pencegahan terhadap berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan, yang sifatnya negatif. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi bisa saja ada hal-hal yang datang ke sekolah kemudian mengganggu KBM. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, ini untuk tata tertib, karena biasanya kita menggunakan tata tertib tatap muka. Nanti untuk selanjutnya adalah kita sampaikan untuk tata tertib yang untuk kegiatan daring atau selama kegiatan belajar mengajar online. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Kita berkoordinasi dengan pihak polisian maupun dengan Koramil dalam menjaga keamanan lingkungan sekolah. Selanjutnya, bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala itu dominan. Artinya kepala sekolah menjadi bagian yang pokok atau pimpinan utama yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik serta tenaga pendidikan, dan juga membina hubungan kerja sama
dan peran serta masyarakat. Kita masih dalam suasana penyebaran COVID-19. Untuk itu kita harus secara proaktif melakukan pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Di lingkungan sekolah, maka yang pertama harus diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan untuk tetap menjamin keamanan lingkungan sekolah dan melakukan berbagai upaya yang sistematis dalam upaya menekan laju peningkatan penularan dan penyebaran COVID-19. Dan untuk terus mengkampanyekan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas atau interaksi, serta melakukan pembatasan secara ketat perjalanan ke luar daerah bagi guru, tenaga kerja, dan seterusnya, termasuk kalian sebagai pelajar. Yang kedua, selaras dengan arahan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada acara program Gubernur Mengajar yang dilaksanakan secara virtual, bahwa sekolah diminta untuk berperan secara efektif dalam upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 melalui yang pertama, pembentukan dan pemberdayaan Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di tingkat satuan pendidikan dengan pelibatan OSIS untuk menjamin penegakan penerapan protokol kesehatan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, gerakan eling dan ngelingke prokes, yakni eling atau ingat, dimaksudkan bahwa setiap warga satuan pendidikan harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya kita harus senantiasa patuh prokes, tidak hanya di lingkungan sekolah tapi di mana saja kita berada. Yang kedua, ngelingke atau mengingatkan prokes, yakni kita ingatkan pada anggota masyarakat di sekitar kita apabila didapati adanya ketidakpatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya yaitu peduli dan berbagi, yaitu mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan. Maka warga satuan pendidikan diminta memberikan edukasi dengan disertai pemberian masker baru dan atau hand sanitizer. Ini untuk yang darurat kita coba untuk bisa memberikan. Artinya peduli dan berbagi, harapannya adalah orang sudah sadar dalam menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Demikian paparan mengenai papasan Wiyata Mandala, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.